Saya melihat begini, saya melihat ini bukan masalah hukum, tapi banyak nuansa masalah pribadi. Kalau saya sih gampang saja, saya kan sudah berikan pernyataan, saya tidak membawakan lagunya Ahmad Dhani. Sebenarnya dari awal Ibu Dirjen sudah menjelaskan bahwa sudah ada kesesuaian dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Ya. Dari kita lihat pasal 9 ya, yang mengenai hak eksklusif dari pencipta itu ada 9. Ya. Satu dari antara 9 itu adalah khusus mengatur mengenai pertunjukan. Nah, mengenai pertunjukan ini ada pengaturan khusus bahwa ini akan diatur pengumpulan royalti melalui LMKN, bukan akan sudah, ya kan? Lewat LMKN dan LMK. Diaturlah pasal 23 ayat 5, ya kan? Nah, konflik kan terjadi di situ. Ya. Tapi sebetulnya sudah jelaskan bahwa sudah ada kesesuaian aturan undang-undang ini. Saya melihat begini, saya melihat ini bukan masalah hukum, tapi banyak nuansa masalah pribadi. Kalau saya sih gampang saja, saya kan sudah berikan pernyataan, saya tidak membawakan lagunya Ahmad Dhani, ya, baik mau sendiri maupun bersama Dewa. Nah, ini pun sebenarnya saya masih saja membuka kemungkinan untuk pembicaraan lebih lanjut. Ya. Kalau teman-teman yang lain mau menyelesaikan masalahnya, saya kira bisa juga, loh. Nah, masalah yang lebih krusial adalah masalah hukum ini atau masalah tentang aturan ini berhadapan dengan penerapannya, ya, bahwa penerapannya adalah melalui lembaga manajemen yang bersifat kolektif. Itulah yang dipilih oleh negara ini untuk dilaksanakan. Jadi masalah hukum yang sudah bagus, sudah baik, ini kemudian dibandingkan dengan penerapannya. Dalam prakteknya ada kekurangan di sana sini. Ada sejumlah uang besar yang sebenarnya menjadi potensi yang bisa dimiliki atau diambil oleh pencipta yang tentunya berhak. Itu belum terkumpulkan dengan masif, dengan teratur, ya. Seandainya sistem ini berjalan dengan baik, kita semua percaya pencipta Indonesia itu akan makmur sekali. Kenapa? Karena selain mereka memiliki hak eksklusif yang 8 itu, yang dimana ada hak untuk mengumumkan, hak untuk menggandakan dan segala macam itu, ya. Mereka kan mendapatkan banyak sekali di situ. Contohnya misalnya seorang pencipta itu membuat kembali lagu-lagu yang mereka pernah rekam bersama kita, kan boleh saja. Recycle kembali dengan warna yang baru. Kemudian mereka merekam dengan penyanyi lain. Kemudian mungkin saja dalam konteks itu penyanyi itu bisa membuatnya menjadi booming. Itu semua hak mereka, loh. Cuman dalam undang-undang negara ini memang ada hal yang disebut performing rights, ya, yaitu dalam konteks pertunjukan. Nah, dalam pertunjukan ini hak cipta itu dikumpulkan oleh lembaga ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMK ini. Nah, ini yang coba dibangun, ditertibkan supaya berjalan dengan baik dan masif. Kalau dia berjalan dengan baik dan masif, tidak diganggu dengan segala macam pertentangan yang terus-menerus, kita percaya ini akan membuat pencipta-pencipta Indonesia sangat makmur. Kenapa? Karena ketika mereka duduk di rumah nonton TV, banyak orang yang membawakan lagu mereka, bukan cuma kita. Ya, dalam waktu yang sama bahkan royalti itu bisa dikumpulkan, ya, sedemikian rupa sehingga sampailah ke tangan mereka. Nah, jangan membandingkan itu dengan kondisi yang saat ini masih berjalan, masih berkembang. Jadi ini pilihan kita semua. Kalau kita ingin semua saling menyokong, saling peduli, baik pencipta maupun performer, ya. Artinya ada semangat gotong royong untuk ini semua. Kita bisa duduk bareng lalu melihat sistem ini berjalan dengan baik. Ya. Itu saja. Jadi hari ini sebetulnya dari pertama sudah cukup tegas bahwa tidak ada satu pertentangan di antara undang-undang ini, dan kita harus masuk ke dalam aspek-aspek yang lebih praktikal, ya, lebih di lapangan lah sifatnya, bagaimana ini bisa dijalankan dengan baik. Banyak detail-detail yang harus dilakukan. Ya, misalnya kalau usul saya
LMK sebagai lembaga ini harus mengkonsentrasikan perhatiannya kepada bukan saja pengumpulan lewat TV, radio dan sebagainya, tapi juga khususnya untuk pertunjukan. Nah, pertunjukan yang mana? Kalau menurut hemat saya, ada lebih baik bahwa lembaga pengumpulan royalti yang bersifat kolektif ini berkonsentrasi pada pengumpulan royalti untuk artis-artis yang besar atau artis utama dulu sebagai contoh, ya kan? Nah, yang punya nama, yang punya penghasilan relatif lebih besar. Bukannya kita mengesampingkan artis yang lain yang mungkin ada di ujung Papua atau di Sumatera, tapi katakanlah 100 misalnya, 100 artis ini cobalah ditertibkan, gitu kan? Ditertibkan supaya benar-benar terkumpul sehingga pencipta itu bisa menikmati hak-haknya, kan seperti itu. Jadi kekecewaan itu sebenarnya bisa kurangi dengan berjalannya sistem ini, dan kita semua percaya akan bisa jauh lebih baik asal kita ini sabar semua.